Shalom brother and sister dimanapun berada saat ini. Jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Mohon agar tidak di skip. Tuhan Yesus memberkati. Apapun keadaan kita, tetaplah bersyukur, bersukacita, dan berjaga-jaga selalu. Dalam pujian penyembahan, doa, puasa, baca firman, dan belajar melakukan firman Tuhan. Minggu ini kita masih memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus. Mari bro and sis, kita merenungkan kembali pengorbanannya 2000 tahun yang lalu untuk menebus kita dari kutuk dosa dan maut. Tuhan Yesus disalibkan ganti kita. Karena itu saya mau menaikkan satu pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat 170 ayat 1-3. Kepala yang berdarah. Dan saya akan selingi dengan baca firman Tuhan. Bro and sis, saya percaya pujian dan firman Tuhan ini menguatkan iman kita semua. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih, meski mahkota duri menghina harkat-Mu. Kau patut ku kagumi, terima hormatku. Markus 15 ayat 16-19. Demikian firman Tuhan. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Oh wajah yang mulia, yang patut disembah dan layak menerima pujian dunia sekarang diludahi, dihina, dicerca, disiksa, dilukai. Yang salah siapakah? Markus 14 ayat 65, demikian firman Tuhan. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dengan meninjunya, sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah terka." Malah para pengawal pun memukul dia. Markus 15 ayat
19. Demikian firman Tuhan. Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Ya Tuhan, yang Kau tanggung, yaitu salahku, dosaku telah Kau gantung di kayu salibmu. Oh, kasihani daku yang harus dicela. Ampunilah hamba-Mu, beri anugerah. 1 Petrus 2 ayat 22-24, demikian firman Tuhan. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Yesaya 53 ayat 3-7, demikian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia, dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi Dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Bro and sis, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.